Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 10 Maret 2025. Saya ambil video di kantor kami Joko Kauro di jam 6.22. Teman-teman semuanya, hari ini saya ingin melanjutkan tentang sharing atau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya yang kemarin sudah sempat melihat video saya yang di awal tentang pengalaman kami di remote worker ya, bekerja di luar negeri tetapi posisi kita tetap ada di sini. Tetap bisa mengembangkan daerah kita masing-masing. Nah teman-teman semuanya, hari ini yang pengen saya share adalah sekali lagi saya praktisi digital marketing, teman-teman. Mohon maaf, itu saya dari 2008. Tetapi dalam berkaitan dengan remote worker, kemudian yang berkaitan dengan apa namanya produk digital, ini saya masih masih baru, masih baru, baru mulai beberapa lama. Nah, setahun terakhir ini saya belajar dan kemudian menggunakan fokus ke remote worker. Nah, tetapi logika dan pengalaman kami dalam digital marketing, alhamdulillah itu berguna sesuai dan logikanya hampir sama. Karena di remote worker maupun di mana di Etsy misalkan, itu ternyata hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman digital marketing itu digunakan. Nah, berguna lah gitu. Alhamdulillah salah satu yang mempercepat kami kemudian belajar itu salah satunya karena di situ. Nah, teman-teman, dari semua pengalaman kami dalam membangun remote worker ini akan kami resume, kemudian kami bagi pada teman-teman semuanya. Saya sudah membuat grup juga, teman-teman bisa cek di deskripsi. Nah, grup itu sekali lagi bahwa berkaitan dengan remote worker, saya masih baru. Saya membuat grup itu adalah untuk kita sama-sama belajar. Saya tidak ada pelatihan, saya tidak ada privat untuk berkaitan itu. Dan saya tidak ada dan itu gratis semuanya. Nah, saya ingin berbagi pengalaman plus saya ingin membangun komunitas, membuat ekosistem yang berkaitan dengan remote worker. Karena menurut saya ketika kita ini pengen terjun ke satu industri, maka kalau kita ini ada ekosistemnya, ada komunitasnya, insya Allah jauh lebih cepat. Maka grup itu saya bangun adalah untuk membangun itu supaya kita sama-sama saling belajar. Kalau secara profesional ya, saya saat ini untuk berkaitan dengan Etsy, saya belajar dengan guru saya Kang Apep. Teman-teman bisa ngelihat di www.nafkaonline.com. Tapi kalau untuk yang berkaitan dengan artwork, saya belajar kepada Kang Apep juga, plus saya saat ini fokus ke RWID dengan Pak Eko. Walaupun saya masih masih newbie ya, alhamdulillah. Nah, pecah telur pertama saya itu adalah 3 hari kalau saya 3 hari setelah saya bergabung ke RWID. Alhamdulillah saya belajar di RWID, kemudian pecah telur saya dibayar $25 per jam untuk menangani sebuah perusahaan di Amerika yang berkaitan dengan Meta Ads dan Google Ads. Nah, kebetulan saya ini digital marketingnya fokusnya ke arah sana. Nah, teman-teman semuanya, nah hari ini yang pengen saya sampaikan adalah gini, bahwa jika teman-teman ingin mulai bekerja dari mana saja, gitu kan, kemudian sebagai remote worker, insya Allah video ini cocok untuk teman-teman. Hari ini kita akan membahas langkah-langkah memulai karir di Upwork ataupun di Fiverr. Silahkan step by stepnya seperti apa, nanti saya jelaskan. Yang pertama adalah remote worker itu apa sih gitu loh. Nah, remote worker adalah kita bekerja dari mana saja tanpa perlu datang ke kantor. Dengan perkembangan teknologi yang ada, kerja remote ini semakin populer.
khususnya di kalangan remaja ya. Termasuk saya itu masih remaja. Walaupun saya sudah kepala 4, ekor saya 3 gitu kan. Nah, karena apa? Fleksibel dari waktu, fleksibel tempatnya, kemudian peluang globalnya itu semakin besar. Bahkan hal-hal kecil ya kayak apa namanya? Merapikan Canva, merapikan email, dihargai cukup besar gitu loh. Ada pengalaman dari teman saya itu tugas dia itu hanya mengumpulkan email. Buyer memberikan website, kemudian kita nyari emailnya, kemudian email itu dimasukkan ke Excel. Nah, ternyata itu kita dihargai 5 sampai 10 dolaran. Kan lumayan itu per jam itu. Nah, itu salah satu yang peluangnya itu cukup besar. Alhamdulillah kalau di industri saya Meta Ads sama Google Ads itu nilainya juga cukup cukup besar. Nah, kenapa kemarin saya ngasih penawaran di angka 25 dolar? Padahal kalau di kompetitor kemudian di teman-teman yang lain bisa di harga 35 dolar sama 5 sampai 50 dolar per jam gitu. Kenapa saya masang di angka 25 dolar? Karena saya masih newbie atau pendatang baru di Upwork gitu. Nah, kalau saya bersaing dengan teman-teman yang sudah duluan masuk, dia sudah punya portofolio, dia sudah punya beberapa bukti project yang sudah dijalankan. Nah, saya kan masih newbie. Saya masih masih kecil gitu loh. Baru baru mulai. Kalau saya mau masang harga yang sama ya saya bayar belum trust. Maka saya masang harga yang sedikit di bawah dari teman-teman yang lain. Supaya apa? Tujuannya adalah saya pengen punya portofolio. Di mana? Upwork sama di Fiverr gitu. Nah, maka saya pasang harga yang standar dulu. Nah, alhamdulillah 3 hari apa namanya setelah saya ikut pelatihan, alhamdulillah approval gitu. Nah, komunitas ekosistem yang ada itu memandu kita supaya kita tidak salah gitu loh. Nah, ada pengalaman dari teman saya kemarin itu salah memahami kata bahasa Inggrisnya atau dimaksud oleh buyer. Buyer menyampaikan adalah 4 jam lagi kita meeting. Nah, yang dipahami oleh teman-teman berbeda sehingga dia kehilangan jobnya. Nah, hal-hal seperti ini kita ini jangan sampai gitu loh. Ini pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya sendiri adalah gini. Tanggal 27 Februari saya itu dapat email, dapat inbox dari buyer dari Amerika, dari Perancis atau Amerika saya lupa. Nah, beliau itu pemilik hotel, sedang ada di Indonesia pada waktu di Bali. Dia itu inbox saya, dia menyampaikan bahwa dia butuh jasa saya untuk mengoptimasi eh, membranding hotelnya. Nah, dia kemudian inbox lagi dia minta meeting jam 11. Nah, karena pada waktu itu adalah saya merasa bahwa di Advoc itu masih newbie, kemudian saya jarang buka email gitu loh. Saya jarang buka email, saya jarang buka Advoc gitu loh. Nah, saya buka baru Maret tanggal 2. Terlambat, iya terlambat. Itu salah satu yang membuat saya kehilangan job. Nah, kemudian saya sampaikan di komunitas, saya mengalami seperti ini gimana? Ya, yang pertama, kamu harus minta maaf kepada buyer. Sampaikan kepada beliau bahwa Anda masih pemula sehingga maaf kalau terlambat. Maka sampaikan juga kepada beliau bahwa saat ini Anda sedang memperbaiki sistem supaya lebih fast respon. Yang kedua, sampaikan kepada buyer bahwa jika buyer itu pengen melanjutkan kerjasama, maka kita akan memberikan potongan harga yang pas atau memberikan bonus. Yang keempat adalah eh, secara fast respon, maka HP-nya, kemudian laptopnya atau komputernya disetting supaya ketika ada notifikasi itu muncul. Nah, ilmu ya hal-hal seperti ini itu saya dapatkan dari mana? Dari komunitas. Maka nah dari ekosistem yang sama, maka teman-teman, kenapa saya membuat grup grup itu adalah ingin membangun ekosistem gitu loh. Membangun ekosistem yang sama, diskusi bersama supaya kita sama-sama belajar. Dan saya minta tidak ada privat atau tidak ada biaya di situ supaya teman-teman apa namanya
kita sama-sama belajar, kecuali teman-teman minta hire untuk sesuatu yang berbeda, misalkan membuat portofolionya, teman-teman buat e-booknya misalnya. Nah, itu berbeda. Nah, kemudian kembali lagi bahwa saat ini di artwork itu yang sedang sedang populer ya, seperti desain grafis, penulisan, pemrograman hingga pemasaran digital itu ada. Nah, salah satu yang membuat saya itu merubah atau bergeser dari market nasional ke internasional adalah begini. Salah satunya gini. Saya punya skill adalah menulis konten karena saya SEO, menulis konten. Nah, kalau jasa menulis konten di Indonesia itu paling dihargai, paling satu konten, satu tulisan itu ya 30 sampai 50 ribu. Mungkin 600 kata lah kurang lebih. Nah, tapi kalau di luar negeri itu bisa lebih tinggi gitu. Saya kaget ternyata dengan pekerjaan yang sama itu dibayar lebih tinggi gitu. Sama ketika saya ngelihat di Artwork, optimasi atau setting WordPress on page sama off page itu di sana itu dihargai tinggi banget gitu loh. Wah, ini saya menarik bagi saya gitu. Maka saya merubah dari market nasional ke market internasional karena peluangnya lebih besar. Tidak mengesampingkan nasional, tetapi eh, saya menambah market yang ada sehingga potensinya jauh lebih besar. Kebermanfaatan kepada tim-tim kami juga sama, dan mohon doanya. Salah satu eh, motivasi saya adalah saya pengen segera tahun ini menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban saya pada guru-guru saya yang ada di Kudus, guru-guru saya yang ada di Pati. Saya ingin menyelesaikan kewajiban saya, dan insya Allah mudah-mudahan dengan artwork ini semua bisa segera tertunaikan dengan lancar. Alhamdulillah, saya doanya. Dan saya doakan juga pada guru-guru saya tambah lancar, tambah barokah. Allah sakinakan keluarganya, Allah berkahi rumah tangganya, melancarkan rezekinya. Oke, teman-teman. Kemudian yang saya lakukan adalah begini. Saya share ya. Yang pertama, yang saya lakukan adalah ada 2 tips. Tips pertama adalah bagi teman-teman yang punya skill, maaf, teman-teman belum tahu, saya pengen ke remote worker tapi belum tahu mau pakai yang mana, misalkan untuk niche yang mana atau skill yang mana yang bisa saya lakukan. Nah, biasanya teman-teman yang saya rekomendasikan itu adalah bagi teman-teman yang berminat untuk remote worker tetapi belum tahu, maksudnya belum tahu mau main apa, maka yang saya sarankan adalah teman-teman bisa masuk ke ChatGPT. Sampaikan begini, ini contoh promnya ya. Saya Edi, tinggal di Jogja, misalkan. Saya ingin membuat
Oke, ini contohnya adalah saya Edi tinggal di Jogja. Saya ingin membuat akun di Upwork supaya bisa hunting job. Saya suka dengan traveling. Saya mendokumentasikan kegiatan saya dalam bentuk foto dan video. Saya menyukai editing video, terutama sinematik. Bantu saya. Ini sampaikan gini. Teman-teman punya hobi, tetapi apakah hobinya itu bisa dijual di Upwork? Nah, maka bantu saya mencarikan ide, nih skill yang bisa dijual di artwork. Nah, ini contoh editing sinematik. Nah, highlight. Nah, ini lebih untuk travel vlog misalkan. Nah, ini lebih spesifik. Lebih spesifik. Kemudian highlight reel, misalkan kompilasi momen terbaik ini ada juga. Nah, kemudian teman-teman bisa cek di artwork misalkan. Bentar. Login dulu. Ini sebenarnya salah satu akun saya. Oke. Ini shot tema-tema yang diberikan oleh apa namanya untuk mereka. Nah, dari semua resume ini nanti akan kelihatan yang sesuai dengan penjenengan yang mana aja. Kemudian sampaikan juga carikan saya Oke, ini adalah kata kunci yang banyak dicari di tempat artwork. Nah, ini kira-kira kita cek dulu. Nah, ini contoh kita cek yang payment verified. Nah, teman-teman, ini adalah nilai yang apa namanya lumayan. Ini contoh di artwork, Adobe Premiere Video Editor, Simple Editing, template, ini dibayar 5 sampai 7 dolar. Kemudian Action Film Editor dibayar 5 sampai 15 dolar. Nah, ini video editor untuk adventure ya, kayak tadi adventure, kemudian untuk petualangan, ini budgetnya adalah mereka menyiapkan budget 300 dolar untuk teman-teman yang mau editing. Kemudian drone footage editing dibayar 100 dolar. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa teman-teman gunakan untuk membangun atau memulai apa namanya remote job. Nah, teman-teman, tadi saya menyampaikan bahwa ketika teman-teman itu belum punya ide, belum punya gagasan, teman-teman bisa menggunakan ChatGPT untuk bisa mendapatkan ide atau gagasan niche apa yang pas untuk teman-teman. Tentu saja teman-teman harus membaca kemudian dicek kembali. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan mengenai promnya, silahkan cek di deskripsi chat saya. Insya Allah nanti saya akan bagikan promnya yang bisa digunakan untuk mulai hunting job. Nah, oke. Berikutnya, setelah teman-teman ada tahap kedua adalah ketika teman-teman itu sudah mulai punya ide, oh saya mau main di sini nih gitu. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah membangun portofolio. Sekali lagi, ketika teman-teman sudah punya udah ketemu skillnya, saya pede di sini nih. Nah, maka teman-teman yang dilakukan adalah segera membangun portofolio. Teman-teman silakan membuat portofolio itu di LinkedIn, Medium, YouTube, sama Instagram. Gunakan akun-akun tersebut, media sosial dan web tersebut ini untuk membangun personal branding. Akan lebih baik lagi teman-teman membuat personal branding melalui website juga, menambahkan website juga. Kemudian LinkedIn, Medium, YouTube itu ada pola eksekusinya, pola urutannya supaya apa? Cepat terindeks oleh Google. Nah, customer atau buyer itu mencari kita itu bisa melalui Upwork, bisa melalui LinkedIn atau melalui Google. Nah,
Bagaimana caranya ketika buyer itu searching di Google atau searching di LinkedIn, kita yang muncul, akun kita yang muncul, sehingga mereka trust dengan kita. Nah, itu salah satu yang teman-teman perlu pelajari tentang optimasi SEO dari LinkedIn, Medium, YouTube, sama website. Nah, ini salah satu media. Apakah sulit? Enggak. Teman-teman sebenarnya untuk membangun optimasi SEO di beberapa media itu simple. Karena apa? Persaingannya nggak banyak. Apalagi kalau kata kunci yang dimainkan adalah kata kunci yang berkaitan dengan nama Anda. Itu sangat-sangat mudah. Kemudian setelah teman-teman bangun portofolio, silakan teman-teman membuat akun Upwork sama Fiverr. Nah, itu adalah bagian keempat. Setelah teman-teman membuat akun di Upwork dan Fiverr, caranya gimana nanti di video yang lain insya Allah saya jelaskan bagaimana step by step untuk membuat akun di Upwork sama Fiverr. Saya usahakan mudah-mudahan tidak lama saya segera bisa membuat video untuk tutorial membuat akun di Upwork sama Fiverr. Nah, kemudian dalam setelah membuat akun, maka teman-teman silahkan membuat beberapa sampel project. Sampel project ini sangat penting karena bisa membantu meningkatkan kepercayaan customer. Teman-teman bisa, walaupun belum ada jobnya, teman-teman bisa membuat semacam fake job, membuat contoh job-job yang bisa teman-teman lakukan, kemudian menunjukkan skillnya, sehingga apalagi jangan bisa membuat dummy job tersebut pada perusahaan-perusahaan terkenal, sehingga mudah untuk mereka untuk membandingkan. Itu salah satu yang perlu teman-teman lakukan. Setelah membangun branding, maka buatlah sampel project. Kalau dua hal ini sudah ada, maka teman-teman sudah bisa melakukan yang namanya hunting job. Nah, tentu saja hunting job ini kita perlu modal, tetapi modal yang ada insya Allah jauh lebih murah, lebih simple daripada kita bermain konvensional. Misal demikian teman-teman yang bisa saya jelaskan step by step bagaimana teman-teman memulai remote worker, mencari job. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman segera mendapatkan job-job di Upwork maupun Fiverr. Saya doakan kepada teman-teman semuanya bisa segera hunting dan segera bisa bekerja dan mendapatkan income dari apa yang sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan, lebih baik, lebih lancar, lebih barokah dari apa yang sudah teman-teman rencanakan. Jaza kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.